Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di channel Inanas Diary. Nah, sekarang aku akan membuka sesi baru namanya I Ask. Jadi aku akan Q&A sama teman aku Amanda. Nah, Amanda ini dia penerima beasiswa LPDP, sekarang di NYU, tapi kemarin dia juga sempat keterima di salah satu universitas top Amerika lainnya, yaitu di Cornell University, yang merupakan Ivy League juga. Nah, sekarang aku mau nanya-nanya tips and trick dan banyak-banyak pertanyaan lainnya supaya ya mudah-mudahan ada yang bisa diambil dan bisa kita terapkan kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa nonton. Makasih. Sekarang kita udah ada Amanda. Yeay. Oke. Amanda boleh perkenalan dikit dulu mungkin dari kamu? Apa aja perkenalan? Ya nama, umur, cita-cita, terus sekarang ngapain gitu. Apa sebutannya apa sih? Kalau Eh teman-temannya Irena, ya, boleh boleh. Teman-teman ya dan keluarga. teman-teman dan keluarga Irena. Nama aku Amanda. Sekarang lagi kuliah di NYU, New York University, Stern School of Business, jurusannya Tech MBA. Rencananya setelah kuliah mau jadi product manager lagi, karena sebelum kuliah karirnya di product management, tapi pengennya setelah lulus kalau nggak di startup yang berhubungan sama climate, health, atau education di GovTech atau di international organization. Oke. Kan kuliah di NYU ini pasti ada syarat kayak GMAT gitu ya? GMAT kan? GMAT, GMAT, GMAT. GMAT dan IELTS kan? Boleh tahu nggak Ya, kamu nilai GMAT dan IELTS-nya berapa dan kayak gimana caranya biar bisa kayak gitu gitu? aku nggak pakai GMAT. Waktu itu aku um, submitnya GMAT waiver. Jadi GMAT waiver itu intinya kita request ke univnya, kira-kira bisa nggak kita daftar tanpa GMAT waiver karena kita merasa hal-hal yang diujikan di GMAT itu udah cukup mumpuni. Kalau GMAT kan em, komponennya ada kuantitatif, verbal, sama integrated reasoning. Jadi waktu itu aku nulis esai, terus mencantumkan resume sama transkrip, intinya ngedefend dan menjelaskan kenapa tiga komponen itu aku udah cukup oke dari track recordnya gitu. Terus kalau untuk IELTS, waktu itu IELTS-nya tuh hampir expire sih, karena itu IELTS dari 2021. Dan waktu itu lumayan buru-buru, karena itu IELTS yang dipakai buat em, konfirmasi Bristol University pada masanya. Jadi waktu itu kecil, coba 7,5. Sebagai background, Amanda dulu sebelum ke NYU tahun sebelumnya ya? Iya nggak sih? Iya, Tahun, beda setahun iya, kan? 2021. Ya, dia sempat daftar ke Inggris, Bristol. Perasaan ada lagi deh, enggak ya? RMIT, Eh, RMIT. Oh, bukan yang di Eropa ya? Hmm. CEU, satu lagi. CEU itu apa? Central European University. Itu di mana? Di Hungary. Oh ya, itu guys. Nah, terus ya 7,5 nih. Berarti kan itu tiap komponennya at least 7 lah kan. Nah ini gimana sih caranya biar super pinter bahasa Inggris, terutama di speaking kayak latihannya kayak gimana, terus kayak ya gitulah gimana caranya. Lebih fair kalau misalnya mau minta tips IELTS harusnya mintanya ke Bagus. Karena Bagus IELTS-nya 8,5 dari 9. Jadi jangan tanya ke aku. Soalnya kalau aku waktu itu, waktu pas mau tes IELTS sebenarnya nggak ada preparation apa-apa selain latihan speaking sekali apa 2 kali gitu. Um, tapi menurut aku lumayan beruntung. Bukan lumayan beruntung sih, emang beruntung. Karena udah belajar bahasa Inggrisnya dari SD. Jadi dari SD itu udah les dulu, SD les Lia, SMP sampai TBI. SMA kelas 11 di BI. Terus habis itu sebenarnya nggak les lagi. Cuman waktu itu kan kalau di SBM pakai bahasa Inggris terus.
Jadi Hmm. em, lumayan kelatih dari situ gitu. Apa ya, waktu itu aku sempat karena aku di TBI-nya agak ngebut gitu, loncat-loncat kelas, terus beres kan si yang global English education tinggi itu. Terus dikasih kelas gratis, terus aku ngambil kelas gratisnya IELTS. Terus dari situ jadinya walaupun itu walaupun itu di 2000 berapa ya? 2016, 2015 gitu lesnya. Terus akhirnya tesnya beneran 2021 kan sebenarnya lumayan jauh. Cuman karena udah ada base-nya itu jadi kebantu. Cuman kalau misalkan saran aku sebenarnya mock test dulu biar tahu em, apa ya yang masih harus diimprove di mana, terus baru perdalamnya di situ gitu. Tapi Dan kayaknya dari oh lanjut lanjut. Lanjut. hmm, nggak. Oh Cuman ya udah. banyak banget resources online. Tapi kalau misalkan speaking, specifically speaking sama writing, itu emang harus ada temen sih. Atau ada guru Hmm. atau temen bebas sih sebenarnya. Speaking buat kayak conversation, kalau misalkan writing supaya untuk ngecek si writingnya gitu. Udah cukup oke, udah cukup variatif, udah cukup explanatory apa enggak gitu. Tapi kayaknya kalau aku, tahu kamu dari dulu kayaknya selalu bagus deh bahasa Inggrisnya, maksudnya kosakatanya tuh luas, terus ngomongnya kayak pronunciation-nya juga oke. Nah itu tuh gimana tuh dari dulu, dari SMP itu? Pronunciation aku nggak oke. Cuman em, dulu tuh waktu SD kan sebenarnya baru les, kayaknya baru les bahasa Inggris tuh kelas 4. Cuman waktu aku masih kecil dulu kan ada tante aku manggilnya bule, sekarang di Amsterdam. Dulu suka minjemin buku bahasa Inggris, bantuin aku belajar bahasa Inggris. Terus dulu tuh aku waktu kecil suka bikin kayak diary kecil gitu kalau lagi mudik. Terus nulis perjalanannya kayak gimana setiap harinya. Mmm. Pakai bahasa Inggris yang waktu itu masih jelek banget. Kalau aku lihat lagi tuh kayak grammar yang nggak ada, cara tulisnya salah, enough nulisnya UFF, pokoknya aneh-aneh gitu. Oh. Cuman eh, apa ya, karena sering latihan itu sih kayaknya jadi kayak kan aku habis nulis si diary-nya terus nanti dicek terus nanti kayak ditandain gitu mana yang oke mana yang harus diimprove gitu. Jadi kayak kebangun dari situ. Terus selain itu suka baca buku kan, baca buku bahasa Inggris, terus ditandain kalau ada kata yang oh ini apa ya artinya nggak tahu, terus itu cari. Sekarang sih zaman jauh lebih mudah ya soalnya sekarang bacanya di HP terus bisa di highlight aja kan terus nanti di find gitu. Terus nonton film. Dulu aku suka nonton Disney dari SD. Terus sebenarnya kan ya apa ya, audionya pakai bahasa Inggris. Tapi terus ada subtitle bahasa Indonesianya kan. Jadi kebantu dari situ. Kalau ngomong itu kan vocabulary, reading, listening gitu-gitu kan. Mhm, mhm. Kalau speaking, kalau writing udah kan tadi yang diary itu. Kalau speaking itu mostly dari iseng aja ngajak ngobrol bule aku atau kayak em, dulu ada videonya nggak tahu deh masih ada atau enggak cuma dulu aku suka tiba-tiba ngomong bahasa Inggris gitu terus di videoin sama bule aku kayak nih kamu waktu masih kecil ngomong kayak gini Berarti gitu tipsnya tuh sering dipakai dan harus pede ya? Pokoknya ya. harus sering berlatihnya tuh dengan dipakai, soalnya kalau nggak dipakai nanti lupa. Nah, tapi kan ya, kalau aku di sini ngerasainnya, kayak denger orang ngomong Inggris di tes IELTS sama denger orang ngomong Inggris di kehidupan asli itu ternyata beda, yang asli itu kayak jauh lebih cepet gitu. Kamu dulu waktu di sana gitu juga nggak? Waktu di mana Di Amerika? ah di sini maksudnya Oh iya, maksudnya eh kan di sana dari aku. eh, enggak sih kayaknya bisa aja soalnya em, maksudnya waktu kita latihan sama teman atau ngobrol sama orang lain atau waktu kerja gitu kan ya pace-nya sebenarnya sama aja kan gitu. Mungkin ada aksen-aksen yang agak agak beda. I figured mungkin kalau di Australia Oh aksennya agak beda iya, kan. betul. Agak lebih heavy. Dulu aku ada dosen guru TBI yang dia dari Australia terus aku selalu kayak take time gitu untuk oh ini yang dia maksud gitu. Dan di sini kan
sebenarnya banyak ya dari berbagai negara juga. Lagi banyak exchange student dari Australia, dari UNSW. Terus ada teman-teman aku yang misalkan dari India, terus habis itu um, teman-teman yang dari Taiwan gitu. Mungkin pronunciation-nya ada yang beda gitu. Tapi sebenarnya lebih ke um, it takes practice aja sih, dan jangan jangan takut untuk nanya, untuk repeat gitu. Jangan kayak Hmm. iya iya oh iya iya. Mending mending kayak nanya, can you repeat that gitu. Terus can you repeat that-nya in a polite way juga, jangan kayak hah, jangan kayak gitu. Hmm. Tapi lebih ke kayak can you repeat that, pardon dan lain sebagainya. Supaya mereka tahu juga kalau misalkan oh kita emang genuinely pengen communicate, cuman emang um, karena cara kita berbicaranya beda aja gitu. Oke oke, I see I see. Terus nih ya, kamu nih kan kegiatannya sehari-hari nih banyak nih kan, kayak sehari tuh ngapain deh? Boleh contoh nggak kayak sehari yang paling sibuk dan yang paling gak sibuk tuh kayak gimana? Hari- Kalau hari paling nggak sibuk hari ini aku nggak kemana-mana karena sakit. Tapi hari paling sibuk GWS. tuh dari semester lalu biasanya Kamis. Jadi kalau Kamis itu aku ada kelas 3, 2 sampai 3 tergantung uh, jadwalnya. Jadi mulainya dari jam 9 pagi. Kelas pertama 3 jam 9 sampai 11. 9 sampai 12. Terus setengah 2 sampai setengah 5. Terus nanti malam ada kelas lagi 6 sampai 9. Terus kalau kadang nggak ada kelas, biasanya ada networking event atau happy hour atau pokoknya social event gitu. Kenapa? Dan kebetulan emang biasanya Kamis gitu. Jadi kayak menumpuk aja semua di Kamis. Nah, kalau em, hari-hari kayak gitu, emang banyaknya pasti di kampus sih. Jadi nggak kemana-mana. Lagi selain di situ. Cuman aku selalu kayak apa ya? Kayak ngasih batas gitu sih. Pulangnya jam berapa. Walaupun sebenarnya aku sering banget pulang malam. Cuman eh apa ya? Selalu coba dikasih batas gitu. Itu sih hari paling sibuk. Itunya pas semua. Atau enggak Berarti ada yang telepon. berarti ngasih batas itu salah satu cara biar nggak terlalu capek gitu ya? Ya, cuman to be honest emang susah sih. Terutama kalau misalkan lagi kayak ada deadline. Atau lagi kayak, contohnya kayak aku di Tech MBA kan sekarang teman-temannya banyak yang udah nggak sekolah lagi. Banyak yang udah ngambil elective masing-masing. Jadi kan suka kayak ada rasa, aduh sayang nih kalau misalkan aku nggak ikut sampai beres acaranya. Karena kita udah jarang ketemu. Jadi kadang-kadang aku maksain diri dikit sih. Cuman, em, kalau kalau dulu, kalau waktu aku semester summer sama fall kemarin tuh emang nge-push diri banget gitu untuk selalu ikut dan lain sebagainya. Tapi di semester ini aku lebih kayak apa ya, coba lebih mindful aja sama diri sendiri. Kalau kata bagus tuh listen to your body. Jadi kayak aku capek banget kan minggu kemarin. Um, dan sebenarnya Sabtu tuh tadinya aku ada acara untuk jalan keluar. Cuman karena capek banget akhirnya Sabtunya bener-bener tidur seharian baru minggunya um, aktivitas lagi. Jadi kayak mungkin gak enak rasanya tidur terus doang. Apalagi kalau misalkan cuman apa ya, kayak aku di sini kan cuma setahun jadi kebayang-bayang. Cuma Kayak pengen setahun bentar pengen lagi terus pulang gitu. jalan gitu ya? Ya cuman ya udah kayak listen to your body, akhirnya aku istirahat aja. Jadi lebih Nah, pilih-pilih. aku mau tanya, kamu kan sibuk banget nih, belum kan pasti sebelum kelas kan baca dulu gitu kan, terus setelah kelas baca lagi gitu kan. Gimana cara kamu biar terus termotivasi dan gak jenuh gitu? Gak Hmm, gampang jenuh. kalau menurut aku tuh em, saat itu lebih kayak kita menjadwalkan sih hal-hal yang mungkin kayak trivial itu. Kayak misalkan, hmm, aku kan pakai Google Calendar ya selalu buat semua aktivitas. Kalau dulu aku cuma pakai Google Calendar cuma buat, oh ini kelas dari jam segini sampai jam segini gitu. Tapi sekarang aku lebih detail lagi kayak, oh ini aku commute jam segini sampai jam segini.
ini aku jadwalin, aku misalkan baca pre-reading buat kelas A gitu. Jadi dengan dijadwalin kayak gitu tuh di otak kita nggak jadi kayak procrastinating terus, dan um, apa ya, udah ke build gitu kayak oh aku harus siap-siap bentar lagi ini aku harus pre-reading gitu. Jadi nggak kayak all over the place semua hal yang harus dilakuin. Dan ditambah ada checklist juga sih kayak to-do list gitu. Nah yang um, kedua itu waktu kita ngejadwalin si hal-hal itu, aku tuh kadang suka gatel ya ngelihat kayak oh kosong nih harus Hmm. diisi sama sesuatu gitu. Padahal sebenarnya enggak, kayak justru lebih lebih sehat untuk kayak ngasih break di antara semua jadwal-jadwal kita gitu. Makanya aku kalau misalkan di cal.com aku yang scheduler itu, atau aku pribadi waktu apa nge-arrange jadwal aku sendiri suka ngasih buffer kayak 15 sampai 30 menit antar aktivitas gitu. Terus yang ketiga, tahu em, environment yang paling oke untuk kita ngelakuin tugas-tugas atau tas-tas kayak gitu itu kayak gimana gitu. Kayak aku sebenarnya aku lebih suka ke perpus, entah itu New York Public Library atau em, NYU Bob's Library, tapi aku lebih suka ke perpus dikeliling orang-orang yang kerja juga, tapi nggak di tempat yang harus aku beli minum atau makanan. Eh, dan apa ya, bukanya tuh sampai malam gitu, jadi kayak aku nggak keburu-buru juga gitu. Jadi biasanya habis kelas kadang aku ke perpus ngerjain tugas dulu, target aku ngerjain apa aja baru pulang gitu. Karena kalau misalkan aku di apartemen doang terus misalkan ada anjing menggonggong ada kucing mengeong dan lain sebagainya kan agak mengganggu ya. Jadi em, aku cari environment, setting yang paling maksimal buat aku fokus melakukan sesuatu. Tapi pas lagi ngerjain tugas kayak misalnya 1 jam gitu, kamu nggak suka tiba-tiba bosen apa kayak ah udah ah gitu, kayak mager ah gitu. Sering sih, sering kadang-kadang aku kayak gitu. Em, tapi biasanya kayak ya udah aku scrolling bentar berapa berapa menit terus bisa balik lagi. Sebenarnya itu tuh kayak si apa sih namanya, Otak. Pomodoro ya, Iya. Pomodoro teknik itu yang berapa menit gitu. Itu Mm. ngebantu. Cuman aku nggak apa ya, aku nggak ngewaktu sih. Cuman kayak di otak aku tuh kayak oh iya aku main segini bentar terus lanjut gitu. Terus Mm. satu hal lagi tuh, aku lupa kalau nggak salah si Leonardo da Vinci ya, apa ininya Leonardo da Vinci deh. Dia tuh em, punya banyak project yang jalan di waktu bersamaan kan. Maksudnya dia nggak fokus ke satu hal terus selama-lamanya Hmm. gitu. Karena dengan punya banyak project itu tuh jadi bisa bikin kita nggak suntuk itu. Jadi kadang-kadang misalkan aku lagi ngerjain tugas A, tapi aku lagi suntuk banget, akhirnya aku switch ke project aku yang lain atau tugas aku yang lain atau atau tugas aku yang lain untuk beberapa saat baru nanti aku balik lagi. Jadinya nggak suntuk karena kayak gonta-ganti gitu. Jadi tipsnya biar nggak suntuk itu cari environment yang nyaman, terus biar ngatur waktunya juga pakai apa? Pakai kalender dan apa tadi yang terakhir ganti-gantian tas, ya kan? Lah, Ya, tapi jangan terlalu banyak juga karena nanti nggak beres. berapa tuh yang optimal menurut kamu selama ini pengalaman? Menurut aku nggak ada nggak tahu sih, nggak tahu jumlah yang optimal buat tiap orang mungkin beda. Cuman intinya adalah um, nge-mixnya jangan sama, sama semua project gede. Oh, Jangan oke. nge-mix sama semua project urgent. Jadi Oh, mungkin oke. project yang urgent, project yang biasa aja, in priority gitu. Jadi biar nggak ya kalau misalkan urgent semua, ntar procrastinate semua terus nggak beres. Hmm, terus, dikit lagi nih, kamu kan ada pre-read-nya, itu kan pasti banyak ya, apalagi buat, kamu kan social science gitu kan, orang bisnis. Itu gimana cara kamu bisa membaca cepat? Jadi sebelum kelas tuh kelar semua, apalagi kalau sehari kelasnya ada 3 gitu kan banyak tuh pasti.
sejujurnya aku nggak selalu baca semua sih. Biasanya aku lihat dulu materinya, sama hari itu aktivitasnya bakal ngapain. Aku prioritasin hal-hal yang mungkin akan interaktif, kayak misalkan em, di kelas bakal ada study case apa gitu yang bakal didiskusiin, aku baca yang itu dulu. Terus hmm, aku juga pakai ChatGPT sih sebenarnya. Aku upload si case Hmm. study-nya, terus aku minta di summarize gitu. Hmm. Terus nanti kan kayak langsung ada kan kayak oh summary-nya kayak gini gitu. Terus misalkan dari dosennya udah ada kayak pertanyaan-pertanyaan yang ditanya, biasanya aku coba tanya juga. Tapi nanti aku go back lagi ke dokumennya langsung gitu buat baca. Tapi jadinya aku udah tahu apa aja yang harus di-skim, apa aja yang harus ditandain gitu. Menurut aku, nggak tahu sih, dan ini di NYU juga ya. Kalau di NYU itu kita mostly dosen-dosen aku lebih ke kayak, ya udah kayak use ChatGPT if you want, like as much as you want. Hmm. Nggak masalah karena emang fungsinya kan untuk ngebantu assist kita kan. Cuman udah sebatas assist aja, bukan berarti kayak semua hal kita dikerjainnya sama ChatGPT gitu. Jadi aku biasanya cuma pakai buat summary, terus nanti aku go back lagi aku baca, tapi jadi streaming lebih cepat gitu karena udah tahu konteksnya. Gitu. Tapi Oke. ya sih, biasanya aku udah cicil kayak sekarang. Kalau aku udah dapat syllabusnya kan udah tahu pre-readingnya apa aja. Itu aku jadwalin semua di to-do list aku. Jadi Hmm. kayak misalkan kelasnya masih minggu depan, tapi aku udah tahu harus baca apa, aku bisa cicil dari sekarang. I see, I see. Interesting. Nah, terus kan kalau di Amerika tuh mahal ya. Terus kan uang dari LPDP tuh ya cukup lah ya, tapi nggak lebih. Gimana cara kamu mengatur uang? Mengatur uang. Money Hmm, management. kalau aku sebenarnya eh semua yang berhubungan sama rumah kan udah di set aside kan, kayak rent dan lain sebagainya. Terus aku kan ada roommates, ada dua roommates. Itu aku pakai aplikasi Splitwise. Kalau aku sih em, dibagi semua rata gitu. Jadi kayak misalkan aku habis beli toilet paper atau paper towel atau em, sabun sih masing-masing ya. Kayak hal-hal yang kayak dipakai bareng-bareng gitu. Ya udah semuanya di situ gitu. Tapi aku tahu juga ada beberapa orang yang lebih strict karena nggak tahu kan siapa yang pakai lebih banyak dan sebagainya. Jadi mereka beli barang masing-masing gitu. Tapi kalau aku sih di split aja. Terus em, kalau makanan itu aku nggak mau terlalu pelit sama diri sendiri. Jadi eh, aku beli bahan makanan iya, tapi biasanya em, dikira-kira sih. Kayak misalkan oh minggu ini kayaknya aku bakal sibuk, aku cuma bisa masak hari em, Jumat sama Sabtu misal. Berarti aku cuman belanja bahan makanannya dikit cuman buat 2 hari itu aja. Terus kalau yang kering-kering selalu stok, nggak masalah itu. Cuman itu buat yang kayak sayur, buah, em, sama daging-dagingan. Terus selain itu aku pakai 2 aplikasi. Aku nggak tahu sih kalau di negara lain, di kota lain ada atau enggak. Satu tuh Milpal. Jadi kalau Milpal tuh dia ngasih hmm, kayak kita langganan kredit setiap bulan, kreditnya tuh bisa dipakai buat beli makanan di participating um, restaurant or cafe gitu. Dan harganya jauh jadi lebih murah, biasanya 30%, 25-30% lebih murah. Tapi jadinya karena aku pakai itu, aku bisa explore makanan baru gitu. Jadi nggak bosan. Terus yang kedua tuh Tugu-Tugo. Tugu-Tugo tuh jadi kita bisa beli makanan yang sisa di hari itu atau udah mau expire dengan harga jauh lebih murah. Aku sih biasanya tujuh tuh kisaran. Pokoknya selalu di bawah $10 deh. Kayaknya paling mahal $7. 7 atau $8 gitu. Dan itu makanannya bisa ranging dari beneran full meal atau kayak cuman roti doang atau apa gitu. Jadi kayak um, lumayan sih.
Terus selain itu, aku nggak terlalu membatasi diri buat kayak makan di luar sama teman-teman. Cuman aku kayak ngasih budget ke diri sendiri gitu sih. Jadi aku ada Google Sheet yang isinya cuman pengeluaran aku sama analisis naik turunnya, terus kayak ini kategori ini udah berapa persen dan lain sebagainya. Aku nggak terlalu kayak mengotak-ngotakan, oh makan aku cuma boleh berapa dolar gitu, enggak. Tapi kayak aku lihat sisanya aja sih. Kayak aku pengen nabung sekian. Em, Hmm. terus sisa uang yang bisa aku pakai buat main segimana. Dan itu yang aku yang manage misalkan, oh aku kemarin minggu lalu udah makan lumayan mahal nih, berarti em, aku minggu ini sama minggu depan gak usah makan di luar dulu gitu. Atau misalkan, oh minggu ini aku nonton konser, ya udah aku nggak usah makan yang aneh-aneh dulu gitu. Jadi sebenarnya lebih ke kayak ngasih budget diri sendiri buat em, apa ya, apa ya soalnya, ya buat seneng-seneng gitu sih. Tapi tetap di budget, Hmm. jadi nggak itu. Atau kalau misalkan eh, kepepet banget nih bulan ini aku pengeluarannya banyak banget, berarti bulan depan dikurangin. Tapi kayak gitu Tapi tuh per selalu di track. minggu atau gimana? Kayak minggu ini eh berapa dolar gitu buat makan di luar? enggak, kalau aku sih per bulan, Oh, oke, I see, I see, I see. per 2 minggu. Aku isi Google Sheet-nya per 2 minggu. Tapi ngebudgetin ke diri sendirinya per bulan. I see, I see, I see. Jadi pokoknya jangan terlalu pelit dengan diri sendiri, tapi tetap diatur. Intinya mengatur diri biar nggak boros, ya kan? Ya, terus kayak apa ya? Coba di balance aja misalkan ya emang. Soalnya kan kalau misalkan aku sering banget kayak ada networking event dan lain sebagainya, kadang harus mengeluarkan uang kan. Jadi kayak ya udah misalkan aku harus ngelakuin itu, aku kurangin budget buat hal-hal lain gitu. I see, I see, I see. Tapi aku nggak banyak belanja juga sih, jadi kayak banyak dipakainya buat makan. Belanja tuh shopping maksudnya. Kayak Ya beli belanja furnitur, beli shopping barang atau gitu ya. makanan-makanan aneh gitu. Kamar aku aja nggak ada dekorasinya. Iya, betul. Em, dari teman-teman aku udah sih segitu aja. Dari kamu ada nggak kira-kira tips and trick buat mereka yang kayak misalnya mau sekolah lagi atau kayak mau memperbaiki skill atau mau atur waktu kayak gitu? Banyak. Ah ya banyak banget ya. Cuma bisa satu tema aja nggak, Ren? Oke, kalau gitu tips self management kayak gimana biar nggak gampang mager kayak gitu deh. Nah, itu bisa ngaruh kemana-mana kan. Kalau gak gampang mager, jadi gak gampang buang-buang waktu dan uang. Menurut aku tuh apa ya, self management itu intinya sebenarnya be kind to yourself gitu sih, dan tahu kayak, dan it takes time sebenarnya kayak buat tahu kira-kira apa yang works best. Kayak misalkan kalau aku tahu aku suka banget mantengin Twitter atau baca baca fanfic atau pokoknya melakukan hal yang bikin aku seneng gitu. Oh ya udah kayak aku mengalokasikan waktu untuk melakukan hal-hal itu gitu. Tapi apa ya, aku kayak bikin reward system sendiri gitu. Misalkan, oh aku harus ngerjain semua hal ini. Kalau aku udah ngerjain hal itu, aku boleh baca. Kalau Hmm, misalkan aku udah finish ini, aku bisa ngelakuin ini gitu. Itu jadi kayak reward system sendiri buat diri aku. Terus kayak bener-bener tahu batas sih. Maksudnya kayak kalau misalkan kita cuma sebentar di suatu tempat, mungkin kan ke push untuk oh harus melakukan semua hal ini dalam waktu singkat dan lain sebagainya. Cuman bener-bener tahu diri sendiri aja sih batasnya kayak gimana. Aku kayaknya di waktu awal-awal aku kesini itu aku hampir tiap minggu keluar deh. Maksudnya hampir tiap minggu selalu kemana-mana gitu. Cuman makin sini aku makin kayak oh ada hari-hari di mana ya udah nggak apa-apa aku di rumah aja karena emang butuh istirahat gitu. Terus em, tadi kan tahu cara unwind nih kayak gimana, terus em, ngasih waktu untuk
um, take care of ourselves. Terus kalau aku pribadi tuh ada rutinitas yang aku lakuin sih setelah aku ngobrol sama konselor aku ya. Aku di NYU itu eh, aku ketemu kayak student counselor gitu, mental health counselor setiap bulan. Kita ngejadwalnya setiap bulan. Awalnya lebih sering sih, awalnya kayak 2 minggu sekali gitu. Um, Cuman makin sini kayak aku merasa makin lebih bisa memanage isi kepala aku. Jadi akhirnya kita eh, makin jarang kayak cuman sebulan sekali. Cuman kayak tahu kapan kita butuh that help dan tahu kalau ya nggak apa-apa ke sana. Just for the sake of having someone to talk to itu menurut aku penting juga sih, kayak itu ngebantu banget soalnya bahkan kadang kalau misalkan aku lagi ngobrol sama konselor aku tuh dia ngerasa sebenarnya aku gak harus ngobrol sama dia, cuman ngebantu aja gitu. Um, itu ngebantu. Nah, yang tadi rutinitas yang aku bilang tuh aku thinking um, paling clearly itu kalau misalkan aku nggak ada distraksi orang ataupun gadget kan. Jadi aku biasanya ngalokasiin dalam 1 minggu itu mungkin ada waktu di mana aku 1 jam jalan atau being outside dimanapun itu, tapi sendiri gitu. Terus kayak ngobrol sama diri sendiri. Nggak ngomong sendiri sih sebenarnya kan, tapi kayak Merenung. nge-reflect gitu. Ya merenung gitu. Dan kalau aku pribadi harus um, di luar ruangan sih, karena kalau di dalam ruangan agak depressing gitu. Jadi kayak eh, apa ya? Aku ada rutinitas self care kayak gitu yang ngebantu aku untuk nggak terlalu overwhelmed. I see ya. Karena Amanda lagi sakit guys, jadi kita interviewnya sebentar aja. Semangat tepuk tangan untuk Amanda. Terima kasih Amanda atas waktunya. Semoga tipsnya di sini bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan. Oke, stop recording. Dadah Hmm. Amanda.